Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 16 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu kita angkat pujian bersama, Saya Mau Ikut Yesus. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu, sehingga kami bisa mengalami kehidupan sampai dengan saat sekarang ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membuka kitab suci dan kita membacanya di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-8. Dan Bapak Ibu umat Tuhan sekalian bisa dapat membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya sebagai manusia kita telah mendapatkan banyak peran di dalam kehidupan kita. Dan dalam renungan malam yang lalu kita sudah belajar bahwa sebagai manusia gambar Allah kita diperlengkapi dengan banyak pengetahuan, banyak keterampilan, bahkan daya kreasi
yang sangat luar biasa yang memperlengkapi kehidupan kita umat manusia. Dan tentu sangat diharapkan bahwa melalui kelengkapan Tuhan itu kita bisa berperan sedemikian rupa supaya kita terus mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Malam ini kita belajar kebenaran firman Allah lagi dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19 yang mengisahkan kepada kita tentang kehidupan daripada Sakeus. Pribadi yang satu ini ternyata mendapatkan peran penting di mana dia diberi kepercayaan sebagai pemungut cukai. Bahkan ditetapkan juga sebagai kepala pemungut cukai pada waktu itu. Dan dia bekerja pada pemerintahan Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Dia diberi kepercayaan untuk memungut pajak dari orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ternyata peran yang diperoleh Sakeus dapat dia mainkan sedemikian rupa. Dan pada akhirnya dia berhasil mengumpulkan banyak pajak pada zamannya untuk membiayai pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan ternyata di dalam memainkan perannya, ia ternyata mengambil lebih. Bahkan digambarkan bahwa ia dapat mengambil lebih banyak dari yang seharusnya dia kumpulkan. Itulah sebabnya dia menjadi pribadi yang tidak lagi dapat disenangi oleh kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ia dipandang sebagai pengkhianat dari bangsanya, dari kaumnya. Dan karena itu ia dapat dijauhi, bahkan menjadi seteru bagi kaumnya sendiri. Ini tentu sebuah suasana hidup yang tidak enak, tidak elok. Sebab bagaimana mungkin orang-orang sekaum itu tidak lagi dapat hidup damai satu dengan yang lainnya. Tapi justru tidak hidup dalam suasana cinta kasih, saling menopang satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena perannya yang demikian, sekali lagi ia tidak lagi dapat disenangi oleh kaum sebangsanya. Bahkan dia dapat dijauhi. Tapi yang menarik dari bacaan kitab suci ini adalah dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Siapakah gerangan pribadi itu yang sesungguhnya? Dalam kisah ini kalau kita baca secara lengkap, di saat Yesus melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, di mana dia harus melintasi kota Yeriko, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihat kehadiran Yesus. Dan Sakeus pun berusaha untuk itu. Karena ia sebagai seteru dari orang-orang sebangsanya, maka dia harus melakukan strategi yang lain. Dan di dalam bacaan firman Allah ini dia berlari, kemudian dia memanjat pohon supaya dari ketinggian dia bisa dapat melihat kehadiran Yesus. Ada kerinduan yang sangat dalam dari Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Dan
Ternyata bacaan ini memberi gambaran kepada kita bahwa Yesus segera melihatnya, menjumpainya, dan mengingatkan kepada Zakheus bahwa segera turun sebab hari ini aku akan menumpang di dalam rumahmu. Memang orang-orang di sekitar Zakheus pada waktu itu ternyata tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sebab kelompok orang-orang yang di sekitar Zakheus pada waktu itu adalah orang-orang yang mudah memberikan label buruk kepada orang-orang yang mereka benci di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang mudah berkasakusuk tentang kelemahan orang lain. Juga mereka adalah kelompok orang-orang yang melakukan penghakiman secara sepihak kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kelompok ini juga merupakan kelompok yang merasa tidak suka melihat orang yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bacaan itu dengan jelas, kelompok orang-orang itu malah berkata bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata melalui perjumpaan Zakheus dengan Yesus ada perubahan besar yang dapat dialami oleh Zakheus pada waktu itu. Di mana dia berkomitmen untuk akan segera mengembalikan apa yang telah dia ambil lebih dari orang-orang sebangsanya. Bahkan dia berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah dia ambil dari kehidupan mereka. Bahkan dia berjanji bahwa setengah dari kekayaannya akan dia manfaatkan, dia gunakan untuk memberkati kehidupan orang-orang miskin pada zamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cerita ini kita harus ingat dengan baik bahwa masing-masing kita bisa dapat berefleksi dalam kehidupan ini. Pertama, bahwa ternyata ketika kita bekerja dan berurusan dengan soal material, soal uang, maka kita harus ingat bahwa seringkali karena hal-hal material, lebih khusus lagi pada persoalan keuangan, seringkali kita tidak lagi ingat tentang kehidupan iman kita. Kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang sungguh taat kepada Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kita bisa menggadaikan harga diri kita, bahkan iman kita terhadap hal-hal material yang sedang kita kejar di dalam kehidupan ini. Itu terbukti dari kehidupan Zakheus bahwa dengan peran dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya yang berurusan dengan hal-hal harta, hal-hal material, hal-hal keuangan, ia ternyata telah menggadaikan kehidupannya sebagai manusia gambar Allah di hadapan Tuhan dengan mengambil lebih dari apa yang sesungguhnya dia dapat peroleh bagi kehidupannya. Tapi kita bersyukur bahwa Zakheus tidak terus tinggal di dalam kelemahan itu. Malah dia berkeputusan untuk mengalami perubahan, keluar dari cara hidup yang tidak berkenan, dan dia mau mengambil keputusan untuk memasuki babak baru dalam hidupnya, di mana dia berusaha untuk mau mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya.
Ini hal yang penting untuk bisa dapat kita perhatikan di dalam kehidupan kita umat percaya. Malam ini kita harus menyadari dengan sungguh bahwa Yesus menjumpai pribadi kita lepas pribadi. Dan masing-masing kita harus mengenal diri kita. Siapa diri kita sesungguhnya dan apa yang sedang kita raih, kita kumpulkan bagi kehidupan kita dalam hari-hari hidup kita. Ingat, Skeos telah memasuki babak baru, di mana dia berjanji untuk mengembalikan apa yang telah dikumpulkan yang bukan menjadi haknya. Dia siap untuk mengembalikannya 4 kali lipat. Masing-masing kita sekarang bisa dapat berefleksi dan melihat semua yang ada pada kita. Kekayaan yang ada di rumah kita. Materi-materi yang sedang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang sedang kita simpan di rumah kita, yang sedang kita gunakan. Mari kita ingat dengan baik. Apakah semua yang sedang kita miliki itu adalah murni dari apa yang memang menjadi hak kita? Kita peroleh dengan menggunakan apa yang menjadi hak kita, betul-betul menjadi bagian kita. Ataukah kita sedang menggunakan sesuatu, atau kita sedang memiliki sesuatu di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, tapi sesungguhnya itu kita peroleh dan kita bisa dapatkan itu, tapi bukan semata-mata karena kita mendapatkannya dengan apa yang sesungguhnya adalah hak kita. Kita harus ingat ini dengan baik. Dalam bacaan ini dengan jelas kita belajar dari Skeos bahwa dia berjanji untuk bisa mengembalikan. Kalau demikian, melalui kebenaran firman Allah ini, mari masing-masing kita berefleksi dan ingat diri. Kalau sekiranya ada sesuatu yang kita miliki yang bukan hak kita sesungguhnya, kita harus mengembalikan itu. Ya. Ibarat kita bisa mencicilnya dengan Tuhan, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus segera melakukan itu. Ya. Dengan cara kita dapat hidup berbagi dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Apa yang sesungguhnya bukan menjadi hak kita, segera harus kita cicil. Kita harus kembalikan secara perlahan-lahan. Kita harus bisa mengembalikan itu kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku sekalian, supaya kita tidak menggunakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita untuk hari-hari hidup kita. Belajar sekali lagi dari kehidupan Skeos. Mari kita ingat, kita lihat semua yang sedang kita miliki sekarang ini di dalam kehidupan kita, supaya kita segera mengambil sebuah keputusan sebelum kita terlambat. Supaya ketika Tuhan memanggil kita kembali kepadanya, kita sudah bereskan apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak kembali menghadap hadirat Tuhan dengan kehidupan kita tidak bersih. Karena kita pernah menikmati segala sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Mari melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam seluruh dan setiap pemberitaan yang kita jalani dalam hidup ini. Dalam setiap kebaktian-kebaktian utama di minggu, kebaktian minggu ataupun perenungan-perenungan lain yang terus kita dengar. Itulah saat di mana Yesus menjumpai kita. Mari segera kita ambil keputusan sebelum kita terlambat. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa di dalam hari-hari hidup kami, pada waktu tertentu kami juga terjebak dan jatuh, dan dapat menikmati apa yang bukan menjadi hak bagi hidup kami. Dan tentunya itu telah menjadi beban dalam hidup ini.
yang membuat kami merasa tidak tenang dalam hari-hari hidup kami. Malam ini Tuhan telah menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana sekeos yang berkeputusan untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Mari Tuhan menolong kami untuk masing-masing kami pribadi lepas pribadi dapat berefleksi. Sehingga kami mengenal siapa diri kami dan apa yang setengah kami miliki dalam dunia ini, supaya kami membuat komitmen baru di hadapan Tuhan sebelum kami terlambat untuk kembali ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Baik penderitaan sakit yang tengah mereka hadapi, dan di mana mereka sedang terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun sedang terbaring dalam rumah tangga mereka. Kami minta kepadamu, kiranya Allah menguatkan iman percaya dari umat-Mu sekalian. Dan kalau Tuhan berkenan, berbelas kasihlah dengan mereka, dan bebaskan mereka dari derita yang mereka alami. Supaya biarlah mereka punya kesempatan mengalami pemulihan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap orang tua yang bergumul dengan masa depan anak-anaknya dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami minta Tuhan bantu setiap keluarga, setiap orang tua yang berjuang untuk menafkahi kehidupan anak-anak mereka dan berjuang untuk masa depan anak-anak mereka. Kami minta kepadamu, bukalah pintu anugerah-Mu dan berkati seluruh perjuangan dari setiap keluarga, sehingga masing-masing keluarga menikmati kasih dan berkat-Mu di dalam hidup mereka. Masing-masing anak-anak muda yang telah Tuhan izinkan menyelesaikan pendidikan formal dan sedang berjuang untuk mengalami satu pekerjaan tetap di dalam hidup mereka. Kami minta kepadamu Bapa, berkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka mampu mengembangkan berbagai keterampilan dalam hidup mereka untuk membuka berbagai lapangan kerja dalam kehidupan mereka, supaya biarlah melalui keterampilan yang Tuhan karuniakan, mereka bisa mampu melakukan banyak hal untuk kehidupan mereka hari demi hari. Juga pemerintah kami minta kepadamu Tuhan berkenan menolong memberkati mereka, supaya mereka bisa dapat melakukan banyak hal untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi baru untuk kelanjutan hidup, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian umat-Mu, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu, ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati. Shalom.